disahkan oleh Habib Umar sendiri. Itu Habib Umar masih kecil saat itu, masih segini, umur berapa tuh? Oke, sekitar 7-8 tahun. Dikisahkan beliau pulang sama abahnya, pulang dari dakwah pulang sama abahnya di perjalanan, karena masa itu Hadramaut, Tarim dan Hadramaut secara umum itu dikuasai oleh kaum komunis, Uni Soviet. Dikuasai oleh, kalau kita di Indonesia PKI ya, komunis. Jadi mereka yang berkuasa, dan semua pondok-pondok ditutup. Jadi ma'had, madrasah, semua ditutup, ulama dibunuh. Oh, bahaya komunis. Ulama dibunuh, pondok ditutup, semua. Akhirnya para ulama saat itu ngajar secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan dakwah, ditangkap, dibunuh. Salah satunya yang menjadi korban pembunuhan adalah Sayyidi Al-Alamah Muhammad bin Salim bin Hafidh, abahnya Habib Umar. Jadi ketika beliau pulang dari dakwah sama Habib Umar, beliau diculik dan kemudian tidak diketahui keberadaannya. Yang pasti sudah meninggal, nggak diketahui keberadaan. Beliau punya anak itu Sayyid Muhammad bin Salim, punya murid ribuan, punya anak semuanya alim. Oh, masya Allah, Saleh bin Saleh, semuanya dari salihin, anaknya salihin, semua salihin. Anak beliau yang pertama Sayyid Ali Al-Mashhur. Oh, itu alim, mufti di Tarim, ketuanya mufti balik, Raisul Ifta, rais ataupun ketua mufti itu kalau di Indonesia jenis MPU, MUI, raisnya MUI, orang-orang ketuanya MUI. Kemudian anak yang kedua ada Sayyid satu lagi, kemudian Sayyid Habib Umar, termasuk anak Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ialah kisah sedikit tentang pengarang. Beliau belajar di Tarim, lahirnya di Tarim dan meninggal di Tarim, Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian beliau membuat kitab khusus, kitab namanya Takmilah Zubdatil Hadith, kitab kecil sekitar 40-50 halaman. Kitab beliau menyangkut tentang fiqhil mawarith. Fikih mawarith adalah fikih yang membicarakan tentang tata cara membagikan harta warisan. Cuman kata beliau, ini fikih mawarith yang beliau karang ini khusus fikih mawarith yang sesuai dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi di awal kata beliau, fahadhihi risalatun mukhtasarah fi ilmi al-fara'id ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini semua yang beliau simpulkan ini, kitab ini semuanya disesuaikan dengan madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i yang sesuai dengan mazhab kita Indonesia. Kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia mengamalkan dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian di sini ada dua, faraid, irith ataupun warisan. Al-irith itu sendiri artinya, kalau kita baca nanti ke depan, al-irith artinya berpindah sesuatu dari satu kaum ke kaum yang lain. Jadi perpindahan sesuatu dari satu kaum berpindah ataupun diteruskan ke generasi selanjutnya, itu namanya irith bahasa Arab. Makanya kita dapatkan di Al-Quran, wa waritha Sulaiman Daud. Sayyidina Sulaiman mewarisi dari Sayyidina Daud. Artinya beliau menjadi penerus Sayyidina Daud alaihi salam. Karena Sayyidina Sulaiman seperti yang kita ketahui adalah anaknya Sayyidina Daud alaihi salam. Jadi insyaallah kemudian menyangkut tentang pencipta ataupun wadih. Siapa yang menciptakan ilmu faraid? Yang menciptakan ilmu faraid Allah. Allah sendiri, kata Allah dalam Al-Quran seperti di surah An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة hingga akhirnya. Ada yang mengatakan juga yang menciptakan ilmu faraid adalah imam mujtahid. Mereka berijtihad dari Al-Quran, dari hadis, sehingga mereka menciptakan sebuah ilmu namanya ilmu faraid. Kemudian hukum mempelajari ilmu faraid.
Hukum mempelajari ilmu faraid, yang pertama hukumnya dibagi dua, hukum pelajari. Ada yang wajib ain ataupun fardu ain. Wajib dipelajari, fardu ain. Kapan? Apabila tidak ada satu pun manusia yang mampu untuk mempelajari itu. Misalkan kita tinggal di satu daerah yang di situ tidak ada orang yang bisa mempelajari, orang bodoh semua misalkan. Tidak ada yang sanggup mempelajari ilmu faraid, maka saat itu kita yang mampu wajib pelajari. Itu enggak boleh, oh masih ada orang lain, enggak boleh. Kamu yang mampu harus mempelajari, wajib ain ataupun fardhu ain. Ilmu mempelajari ilmu faraid. Kemudian yang kedua, atau kadang-kadang hukumnya fardu kifayah. Idza saluha ghairuhu lahu. Apabila ada orang lain yang mampu mempelajari ilmu faraid, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya di setiap kampung, di setiap daerah harus memiliki orang yang mampu ilmu, yang mengetahui ilmu faraid, yang sekiranya orang di situ terjadi percekcokan tentang ilmu, tentang cara membagi warisan, ada orang yang memutuskan hukum. Misalkan di Sukapura ini cukup satu lah, di Sukapura. Nanti fungsinya apa? Kalau ada salah satu dari masyarakat yang ribut tentang harta warisan bapaknya, ada satu orang yang bisa memutuskan bagaimana, yang bisa membagi ini jatah anak pertama sekian, anak kedua sekian, anak ketiga sekian. Jadi kalau ada orang lain yang mampu mempelajari, maka hukum belajar ilmu faraid fardu kifayah. Ini bagi dua. Kalau enggak ada orang lain, cuma kita doang yang mampu, saat itu kita hukumnya menjadi fardu ain, wajib kita pelajari. Sedangkan kalau ada orang lain yang mampu, hukumnya fardu kifayah. Makna fardu kifayah, apabila satu kampung itu semuanya tidak mau mempelajari ilmu faraid, maka nanti di hari kiamat semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mempelajari ilmu? Dan jika salah satu saja, jika ada salah satu saja, satu dari mereka yang mau mempelajari dan bisa, satu dua yang ke pondok. Makanya aku usahakan dari anak kita 10, misalkan anak kita 8, harus ada yang ke pondok satu. Ataupun cucu nanti, kalau misalkan bapak udah nggak ada anak lagi, nggak mungkin anak lagi, ntar ada cucu, nasihat ke anak. Misalkan anak cucu kita punya 5 dari anak pertama, usahakan satu saja yang ke pondok. Satu saja. Karena ini anak satu yang ke pondok bisa mengkoordinir semua anak-anak yang lain. Apalagi anak pertama, usahakan anak pertama ke pondok satu saja. Ustaz, ntar di pondok nggak ada masa depan. Saya yang dulu ke pondok. Saya ini yang berduduk di hadapan bapak semua dulu sama pondok, nggak sekolah. Tapi alhamdulillah dari keluarga besar satu saja yang belajar ke luar negeri cuma saya. Yang sampai jenjang S1 di luar negeri dan sekarang melanjutkan S2. Bukan sekolah, pondok. Nah, ini istilah nggak ada masa depan di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Jadi usahakan nasihat ke anak satu saja. Karena ini anak yang lulusan pondok ntar, yang kiai ini harus ada satu yang menjadi kiai. Karena ini yang mengkoordinir semua anak-anak lain bila bermasalah. Ini kamu ini udah melenceng, sini panggil lagi. Ini kamu sudah mulai melenceng, dipanggil lagi. Terus apalagi kalau yang jadi kiai itu anak pertama. Silahkan anak yang lain jadi dokter, jadi ini, jadi pengusaha, silahkan. Tapi ada satu saja. Giliran ntar adik-adiknya yang mulai melenceng, dia panggil, sini. Ini. Baru dinasihatin. Jadi ini nasihat saya untuk semua. Jadi dalam hal mempelajari ilmu faraid, kalau misalkan ada orang lain yang mampu mempelajari, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau semua tidak mau belajar ilmu faraid, semua berdosa. Tapi kalau ada satu saja yang mempelajari dan dia mampu, akhirnya bisa, alhamdulillah, semuanya tidak berdosa. Semuanya tidak berdosa. Itu artinya fardu kifayah. Kemudian tentang kelebihannya, ini kelebihan ilmu faraid besar. Disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan begitu juga Sayyidina Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, oleh Ibnu Majah kitab Sunan, At-Tirmidzi kitab Sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Al-Hakim dalam kitab Mustadrak.
Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'allamul fara'id. Kata Rasul, kalian harus mempelajari ilmu fara'id. Kenapa? Wa'allimuhun nas. Pertama belajar. Kalian pelajari ilmu fara'id. Kemudian wa'allimuhun nas. Dan kemudian kalian ajarkan itu ke mereka, ke manusia yang lain. Pelajari dan kemudian ajarkan. Kalian giliran sudah mempelajari dan ajarkan. Jangan disembunyikan ilmu. Karena kitmanul ilm salah satu dosa besar, menyembunyikan ilmu. Alasannya fa innahu nisful ilm. Karena ilmu faraid adalah setengah dari semua ilmu. Jadi semua ilmu dunia setengahnya ilmu faraid. 50% dari ilmu semua adalah ilmu faraid. Yang ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu semua ini bagian dari setengah kedua. Semua dibagi-bagi. Setengah total dari satu, ya, ini ilmu faraid. Setengah ilmu adalah faraid. Ini kenapa? Karena ilmu membicarakan cuma dua hal. Semua ilmu di dunia ini tidak terlepas dari pembicaraannya dua perkara. Yang pertama membicarakan dunia yang sebelum mati. Artinya membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan kita sebelum meninggal. Bagaimana ilmu kesehatan, ilmu sebelum meninggal. Ilmu kesehatan, ilmu tentang demam, apa obatnya, apa cara mengantisipasinya, apa yang harus dipantang. Ini semua yang menyangkut ilmu yang menyangkut tentang kehidupan. Apalagi ilmu yang lain, ilmu pertanian, ilmu kehidupan supaya kita bisa makan. Semua ilmu peternakan, ilmu yang membicarakan tentang kehidupan sebelum meninggal. Artinya semua itu kapan? Semua ilmu itu membicarakan semua tentang sebelum mati. Sedangkan ilmu faraid, ilmu yang membicarakan setelah mati. Makanya manusia hidup mati, hidup setengah mati setengah. Hidup mati. Jadi satu yang hidup, semua ilmu yang lain membicarakan ketika masih hidup. Ketika yang membicarakan untuk kehidupan yang baik ketika masih hidup. Ini ilmu yang lain. Datanglah ilmu faraid yang membicarakan tentang bagaimana diatur harta seseorang setelah dia meninggal. Kalau harta seseorang diatur ketika masih hidup, itu semua ilmu yang lain. Ilmu jual beli, ilmu bisnis. Semua itu ilmu yang membicarakan tentang harta tapi sebelum meninggal. Kalau setelah meninggal, baru ilmu faraid yang turun tangan. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu nisful ilm. Karena ilmu faraid adalah setengah dari keilmuan. Kemudian wa huwa yunsa. Ilmu faraid adalah ilmu yang paling mudah lupa. Apalagi kali-kali bagi, wah subhanallah. Kali bagi. Anak-anak, kalau saya ketemu anak-anak di sini sering saya tanya kali-kali, nak 8 berapa? Kebanyakan enggak tahu. Anak-anak sekarang kalau enggak ada kalkulator, enggak ada yang tahu kali-kali. Ada yang tahu kali-kali. Makanya ilmu faraid adalah ilmu yang paling cepat lupa. Wa huwa awwalu ilmin yunza' min ummati. Ilmu faraid adalah ilmu yang pertama. Ilmu yang pertama yang diambil oleh Allah dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu yang pertama dicabut, yang hilang dari permukaan bumi adalah ilmu faraid. Sehingga nanti di akhir zaman, jangankan di akhir zaman sekarang sudah banyak terjadi orang yang cekcok karena harta warisan. Anak jadi musuhan sama bapaknya. Seseorang si A musuh dengan kakaknya, musuhan dengan adiknya. Semua karena tidak dibagi harta warisan dengan benar. Karena harta warisan tidak dibagi dengan cara yang sesuai dengan Islam. Wa huwa awwalu ilmin yunza' min ummati. Ilmu faraid adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut oleh Allah dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ saya berusaha, ini awalnya saya enggak berkeinginan untuk mengajar ilmu faraid. Tapi saya pikir udahlah, mungkin bapak-bapak di sini orang punya uang semua. Ntar kalau meninggal siapa yang ngatur masalah keuangan? Akhirnya timbul inisiatif, ya udahlah, saya ajarin ilmu faraid saja supaya sedikit, minimal ada sedikit bayangan
walaupun tak ada hafalin semua, minimal tahulah, oh ini mendapat sepertengah, ini mendapat sepertiga, ini 2/3. Sedikit banyak adalah maklumat yang membicarakan yang menyangkut tentang bagaimana cara membagi harta warisan. Kemudian untuk bagi ini insyaAllah cuma sekedar pengenalan doang. Apa saja pembahasan yang kita bicarakan tentang ilmu faraid. Sampai ingat. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah yang kita bicarakan ke ilmu faraid, yang pertama hukum al-mal, hukum harta setelah meninggal. Ini yang harus diketahui. Setelah misalkan si Atak meninggal, itu semua hartanya mau diapakan? Dibagi semua atau tidak? Langsung kadang-kadang sebagian, bapak saya meninggal langsung poya-poya bagi. Tidak demikian. Karena banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, contoh, misalkan ada salah satu bapak bisa jadi ada hutang, ataupun yang meninggal itu punya wasiat. Kemudian untuk kebutuhan tajhiz mayit, itu semua diambil dari harta mayit sebelum dibagi. Kemudian misalkan ada salah satu ahli waris yang mafqud, ada salah satu ahli waris yang hilang, tak tahu kemana, sudah mati atau masih hidup. Ini jangan yang di kampung, oh bagi langsung, itu biarin, anggap saja sudah mati. Tidak. Ataupun misalkan ketika meninggal, seseorang meninggal, suami meninggal misalkan, istrinya lagi hamil, Masya Allah, istrinya lagi hamil 8 bulan. Ini bapaknya meninggal, anak di perut dapat warisan? Dapat? Oh jangan dangak, gini kan belum lahir Pak Ustaz. Enggak, belum lahir, sudah lahir, sudah goyang-goyang, sudah main bola di dalam, dapat warisan. Walaupun kan Ustaz belum lahir, walaupun belum lahir dapat warisan. Jadi entar ada namanya iris al-hamal. Al-hamal. Iris al-hamal artinya cara membagi warisan anak yang dalam kandungan. Dengan ketentuan-ketentuan yang antar ada pembahasan. Jadi yang pertama hukmul mal. Yang kita bicarakan adalah hukum tentang harta setelah seseorang meninggal. Diapakan itu harta? Apa saja yang hak orang lain yang menyangkut dengan harta, seperti misalkan ad-dain, hutang, ataupun wasiat. Ini terlihat enggak, Bu? Terlihat ya. Yang pertama hukmul ma'. Yang kedua yang akan dibicarakan tentang al-warathah. Yang kedua al-warathah. Arti al-warathah ahli waris. Jadi akan dibicarakan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris dan siapa saja yang bukan. Contoh misalkan kita punya cucu dari anak perempuan. Kita punya anak perempuan, lahir anak, dapat warisan dia cucu itu? Enggak. Sedangkan cucu dari anak laki-laki dapat. Oh, saat ini kalau dibeda-bedakan, enggak, entar alasannya nanti kita sebutkan kenapa yang ini dapat, ini enggak. Tapi anak dari misalkan kita punya cucu punya anak misalkan 2, anaknya dua-dua sudah meninggal. Anaknya sudah meninggal dua-dua. Dari anak pertama punya cucu laki-laki. Anak pertama laki-laki sudah meninggal, punya cucu perempuan dari anak laki-laki. Sedangkan anak kita yang perempuan punya anak perempuan laki-laki. Artinya dari kita punya cucu perempuan dari anak laki-laki, punya cucu laki-laki dari anak perempuan. Kita meninggal, siapa yang dapat warisan? Yang cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu laki-laki dari anak perempuan enggak dapat, mahjub, ataupun bukan ahli waris. Kemarin saya ada pertanyaan, Ustaz, ada seseorang meninggal.
dia meninggalkan dua saudara. Dua saudara. Jadi yang pertama dua saudara perempuan. Dua perempuan kandung, dua saudara. Ini kemarin ada yang bertanya ke saya. Kemudian satu lagi punya dua anak saudara. Anak kakak, ponakan. Satu dari anak dari kakak yang laki, satu dari kakak perempuan. Ini dari kakaknya yang laki-laki dapat. Jadi saudara laki-laki, dia punya abang, punya anak laki-laki, itu dapat. Sedangkan anak dari yang kakaknya yang perempuan enggak dapat. Nah, ini makanya yang dibahas yang selanjutnya tentang al-warathah. Tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Baik dari laki-laki atau dari perempuan. Karena enggak mungkin kita bagi harta warisan belum diketahui siapa ahli waris. Kemudian yang selanjutnya ada namanya furudul muqaddarah. Ini pembahasan yang ketiga. Furudul al-muqaddarah. Furud al-muqaddarah. Furud al-muqaddarah artinya bilangan yang sudah ditentukan oleh Allah langsung dari Al-Quran, dalam Al-Quran. Contoh misalkan فإن كانت اثنتين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فإن كانت نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. Anak perempuan, contoh misalkan anak perempuan, ini termasuk furud al-muqaddarah. Bagian dia sudah ditentukan sama Allah dalam Al-Quran langsung. Sehingga bagian dia sudah terbatas. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihkan. Tidak boleh dikurangi kecuali karena on. Karena on terdapat lain bab on. Dan tidak boleh dilebihkan kecuali karena dirat. Karena ada sebagian harta yang lebih. Tidak ada asabah. Jadi furud al-muqaddarah seperti perempuan. Kalau satu, sepat setengah. Kalau dua, dapat 2/3. 2 atau 3 orang, 2/3 untuk mereka semua. Artinya itulah yang hak mereka tidak ditebihkan dan tidak dikurangi. Ini namanya furud al-muqaddarah. Yang dibahas di sini siapa saja yang dalam furud al-muqaddarah, seperti ibu. Ibu. Hukumnya berapa ibu? Ibu wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu walad fali ummihi thuluth. Ibu kalau misalkan si al-mayyit tidak ada anak ataupun cucu, ibunya dapat 1/3. Kalau si mayit memiliki anak ataupun cucu yang mendapat warisan, maka ibu cuma dapat seperna. Ini semua sudah digaris oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ini semuanya namanya al-furud al-muqaddarah. Furud al-muqaddarah. Furud artinya bagian. Bagian yang sudah al-muqaddarah artinya ditentukan. Bagian yang sudah ditentukan oleh Allah tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangi. Beda halnya yang selanjutnya baru ada namanya asabah. Nah, ini mungkin Bapak sering dengar nih asabah. Asabah artinya orang-orang yang mendapat harta lebih. Jadi furud al-muqaddarah ini misalkan ada warisan 5 ahli waris. Yang pertama cara baginya dihitung yang ini dulu. Siapa yang mendapat bagian sudah ditentukan Allah. Kasih ke mereka dulu semua. Misalkan ke ibu sekian, ke anak perempuan sekian. Entar sisanya ke asabah, ke ini. Sisanya ke ini. Ustaz, sisa dikit dong kalau sisa. Termasuk asabah ini anak laki-laki misalkan. Anak laki-laki. Dia asabah. Anak laki-laki. Cuma Ustaz berarti anak laki-laki dikit dong. Tergantung. Anak laki-laki tergantung. Kalau semakin banyak furud, semakin banyak yang furud, maka dia semakin jatah dikit. Tapi kalau furudnya misalkan 1 doang,
Perutnya satu dong, ibu dong ditinggalkan. Semayit ahli waris dua, satu ibu, satu anak laki-laki. Berapa jatah ibu? 1/6. Sisanya ke asabah semua. Jadi asabah itu adalah bagian yang tidak tertentu, bagian yang kadang ibu kandung, ibu semayit, ibu mayit. Jadi ketika semua di sini saya katakan anak, perempuan, saudara itu semua nisbahnya ke mayit. Kalau saudara artinya saudara mayit. Kalau ibu, ibu mayit, kakek, kakek mayit. Bisa jadi ada seorang kakeknya jid yang kedua masih ada. Oh, subhanallah. Jadi asabah artinya bagian yang tidak tertentu. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. Itu asabah. Dengan pembagian nanti ada asabah binafsih, ada asabah ma'al bil khair, ada asabah ma'al khair. Itu nanti insyaallah semua kita bicarakan ketika masuk di bab-babnya masing-masing. Yang selanjutnya asabah. Baru setelah itu ada pembahasan namanya bab al-hajb. Al-hajb. Al-hajb artinya hijab ini seperti hijab ya, hijab ibu-ibu, hijab. Apa fungsi hijab? Fungsi hijab apa, Bu? Untuk penghalang. Hajab bab yang menghalangi. Contoh, saudara laki-laki, kalau perempuan misalkan saudara dengan laki-laki perempuan, saudara yang perempuan dasarnya dapat, kalau dia doang 1/2. Oh, 1/2 Pak. Tiba-tiba ada anak laki-laki, mayit punya anak laki-laki, punya saudara banyak, kakaknya perempuan, laki-laki, kakak adiknya semua. Yang ini semua saudara ini mahjub, nggak dapat apa-apa. Siapa yang menghajub? Siapa yang menghalangi? Anak laki-laki. Oh, bahaya, makanya berusaha punya anak laki-laki. Kalau bapak punya banyak harta, oh, kalau masih anak perempuan berusaha lagi. Kalau masih perempuan lagi, usaha lagi. Kalau masih boleh ini istri nggak nambah-nambah laki-laki, perempuan terus, cari lagi istri biar dapat lagi. Solusi. Karena ini anak laki-laki, oh bahaya. Laki-laki ini bisa menghajub semuanya, bisa menghalang orang lain semuanya. Semua gara-gara laki-laki, semua nggak dapat yang lain. Saudara-saudara mayit semua nggak dapat. Ketika ada anak laki-laki, oh bahaya anak laki-laki. Apalagi kalau anak laki-laki satu-satunya, wah kaya dia, kaya benar itu. Jadi ada namanya bab al-hajub. Hajub artinya penghalang. Karena ada sebagian ahli waris bisa menghalangi orang lain. Seperti anak laki-laki itu bisa menghalangi saudara-saudara. Saudara si mayit yang kakak, adiknya, laki, perempuan. Ketika si mayit memiliki anak laki-laki, dia maka semua saudara ini nggak dapat. Nggak boleh saudara mau datang, oh mana hak saya, kan saya saudara mayit, nggak, maaf, itu dia punya anak laki-laki. Itu namanya al-hajub. Makanya semua harus diperhatikan. Ini bab ini al-hajub nanti dibagi dua, ada hajub hirman, ada hajub nagus. Hajub hirman artinya hijab yang menghalangi waris sama sekali, seperti ini kejadian. Anak laki-laki bisa menghalangi si saudara mayit mendapat warisan, sehingga saudara mayit nggak dapat apa-apa. Baik saudara laki, saudara perempuan, ketika ada anak laki-laki semua nggak dapat. Itu nggak dapat, saudara itu nggak dapat, dihijab sama anak laki-laki. Ini namanya hijab hirman, dihijab semua, nggak dapat sama sekali. Ada satu lagi hijab nagus, dihijab dikurangi. Contoh, ibu ketika tidak ada anak laki-laki, ketika tidak ada anak ataupun cucu, dia dapat berapa? 1/3. Oh, ibu masya Allah, ibu mayit 1/3 dari semua harta. Tapi kalau ada anak laki-laki ataupun anak belum ada anak, maka beliau cuma dapat 1/4. Nah, artinya dihalang sebagian jatahnya. Oh, bapak dapat, tenang. Justru dalam hal ini yang paling beruntung bapak. Oh, bapak itu beliau dalam dua ini dapat, dari sini dapat, dari sini dapat.
Oh, Masya Allah Bapak. Jadi Bapak, kalau misalkan Bapak-Bapak, makanya Bapak berusaha anak supaya kaya. Dan kemudian berdoa supaya anak lebih duluan meninggal. Karena biar kita dapat warisan dari anak. Kalau kita duluan meninggal, anak yang ngambil harta kita. Jadi kita berusaha untuk ngebujuk anak, kerja nak kerja. Kemudian tahajud, ya Rob, ya Rob. Semua anak yang pertama meninggal. Supaya kita dapat harta warisan. Jadi Bapak, oh Masya Allah Bapak, ntar Insya Allah ketika sampai di babnya kita bicarakan. Tapi secara umum Bapak al-ab yang masalah. Bapak beliau punya jatah beliau dari sini dapat, dari sini dapat. Oh Masya Allah. Dari sini beliau 1/6. Dari furud muqaddarah 1/6. Ambil dulu 1/6 Bapak. Tapi nanti giliran harta masih lebih. Oh giliran udah dibagi semua, tiba-tiba masih lebih. Balik lagi ke Bapak lewat ini. Tergantung kalau ada furudnya sedikit dan ketika tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, oh Bapak cuma dapat 1/6. 1/6 dah. Nggak boleh lebih, enggak. Yang ini dia nggak dapat. Jadi Bapak yang pada dasarnya dapat dari dua ini, dari sini dapat, dari sini dapat. Tapi giliran ada anak laki-laki, beliau cuma dapat dari 1/6 dari sini. Dari sini nggak dapat lagi, karena yang jatah asabah diambil anak laki-laki. Oh, makanya lapas. Takutnya duluan kita yang meninggal. Jadi ini bab yang selanjutnya, yang kelima, pembahasan hajab, pembahasan penghalang. Dari ahli waris kadang-kadang bisa menghalangi orang lain, baik menghalangi secara semuanya, secara total, nggak dapat apa-apa, atau kadang-kadang menghalangi sebagian jatahnya. Seperti misalkan ibu dasarnya dapat 1/3, tapi ketika ada anak laki-laki maka ataupun anak perempuan, maka ibu cuma dapat 1/6, berkurang. Ini namanya hajab nagus. Hajab dikurangi jatahnya. Ada yang hajab hirman. Hajab hirman artinya hajab semuanya. Tapi nanti insya Allah kita bicarakan ketika sudah sampai di babnya masing-masing. Nah, itu yang selanjutnya bab hajab. Kemudian yang selanjutnya ada namanya babil aul. Sudah apa? Sudah 6. Al-aul. Marhaba. Jadi disebut seolah-olah menghalangi. Itu sudah porsinya seperti itu kan? Kenapa dibilang menghalangi? Yang menghalangi dari dasarnya. Kalau tidak ada anak sekian, tapi gara-gara ada anak berkurang. Kan porsinya seperti itu. Kenapa dibilang menghalangi? Jadi halangi sama anak. Kalau tidak ada anak, dapatnya bisa beda kalau ada anak. Artinya penyebabnya kenapa? Porsi memang segitu. Iya. Dan kenapa dibilang menghalangi? Iya karena jadi penyebab berkurang kenapa? Anak. Artinya anak yang menghalangi. Jadi karena bahasa Arab, bahasa Indonesia itu kurang pas. Oh, ya, berarti kita bahasa Arab aja, hajab. Tapi untuk kalau hijab tadi contoh bisa ini Pak. Oleh kata maksudnya gini Pak, gugur. Gugur. Kalau ibu-ibu misalkan yang dasarnya bisa melihat kita Pak. Ini hanya bapak yang nasabnya, misalnya ada anak yatim, nggak tahu orang tuanya siapa, dibeli anak orang, kemudian dia jadi orang kaya. Oh itu enggak. Kalau anak angkat enggak berlaku semua. Itu bapak tuanya siapa yang Cari bapak yang asli. harus asli. Harus bapak asli. Harus entar ada namanya asbabul irits. Dikasihkan siapa namanya? Asbabul irits. Sebab seseorang dapat warisan. Oh ada. Ada itu pembahasan. Itu di awal-awal di sini, di bawah ini ada ini. Sebab dapat warisan. Sebab dalam Islam seseorang dapat warisan cuman 3 sebab. Yang pertama nasab, anak bapak, bapak anak, ibu anak, anak ibu. Yang kedua nikah, musaharah. Suami dapat warisan dari istri, istri dapat warisan dari suami. Irits, dapat musaharah karena pernikahan.
Yang selanjutnya satu lagi wala. Wala. Wala itu artinya seseorang punya budak. Kemudian budak itu dia merdekakan. Saya punya budak, masya Allah, budak rajin kerja. Akhirnya kamu merdeka. Setelah merdeka, masya Allah, itu budak nyari uang, jadi triliun uangnya. Maka saya jadi salah satu ahli waris dia. Apa bedanya dengan anak orang tua yang memelihara anak yatim? Itu bukan budak. Ini budak yang hak, yang diberikan hakul wala. Hakul wala. Cuman jangan seperti ini, Pak. Apa bedanya sama sini? Kau udah siap pelihara, siapa yang suruh? Ngambil pahala dari Allah, jangan nyari untung. Jadi sedangkan kebab al-wala ini ada. Jadi ada satu lagi al-wala, ada penyebabnya al-wala. Karena seseorang memerdekakan budak, budak itu merdeka, dan kemudian budak itu kaya. Maka nanti yang memerdekakan ini menjadi salah satu ahli waris lewat asabah. Tapi ini juga ketika si budak itu tidak memiliki anak laki-laki, tidak ada asabah yang lain. Kalau dia punya bapak, ataupun dia punya anak laki-laki, ya nggak dapat ini. Bisa dikiaskan ya, kalau zaman nggak ada perbudakan. Enggak. Ada apa namanya, hukum Allah bukan dari kepala. Budaya dulu Pak, hamba saya yang budak yang diperjualbelikan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi ya. Sudah dihapus dunia perbudakan. Sudah nggak berlaku. Jadi makanya yang ini sudah nggak berlaku lagi. Semoga nanti berlaku lagi ketika datang Imam Mahdi. Tapi untuk sementara nggak berlaku lagi, sudah hilang. Jadi yang selanjutnya ul. Al-ul artinya setelah ini mereka ini furudul muqaddarah, dia orang sebenarnya yang dapat jatah pakai 1/2, 1/3, 1/6, 1/8. Mereka semua setelah banyak furud, akhirnya nggak cukup harta. Hartanya nggak cukup. Harta yang dibagi nggak cukup untuk misalkan ini 1/4, ini 1/4. Contoh misalkan satu dapat 1/2. Satu dapat misalkan 1/2, satu lagi dapat 1/2, satu lagi dapat 1/6, kurang, nggak cukup harta. Jadi bagaimana solusi ketika harta tidak cukup? Maka pakai cara ul. Entar ul, namanya ul. Contoh misalkan, contoh simpel. Ini contoh misalkan pertama ada anak perempuan. Kemudian dia punya ibu. Kemudian dia punya siapa lagi misalkan? Bapak. Dan punya suami. Ini anak perempuan dapat 1/2, ibu 1/6, bapak, jangan bapak asabah. Suami ketika tidak ada istri ketika ada anak perempuan 1/4, 1/2, 1/6, 1/4. Ini masih belum ya, tambah lagi. Misalkan ada berapa orang lagi di bawah ini yang mengakibatkan harta nggak cukup. Nah, ini baru pakai cara ul. Jadi ul ini berlaku kapan? Ketika harta tidak cukup. Karena terlalu banyak yang ini. Iya, antar hartanya dikurangin persentasenya. Misalkan yang dasarnya dapat 1/2, antar bisa jadi berkurang jadi 1/2,5 misalkan. Caranya seperti itu. Nanti gimana caranya Ustaz ketika masuk di bab ini? Minimal tahu dulu istilah-istilahnya. Oh ini hajub ini, walaupun Bapak tadi nggak terima istilah menghalangi. Harus Islam. Karena salah satu syarat. Ntar ada lagi di sini Pak, lupa saya sebutkan tadi. Syurutul irith. Syarat irith. Yang pertama harus satu agama. Nggak harus Islam, harus satu agama. Misalkan ada orang kafir, Yahudi ataupun Nasrani tinggal di negara Islam, dan dia tunduk ke hukum Islam. Ketika dia bapaknya meninggal, dibagi dengan cara Islam, dibagi dapat.
Tapi kalau bapaknya kafir, bapaknya Islam, anaknya Kristen, itu enggak dapat. Bapaknya kafir, anaknya mualaf malah enggak dapat. Enggak dapat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan dapat. Karena masa anaknya Islam enggak dapat, harus berusaha dapat. Daripada diambil kufar, daripada diambil anak-anak lain yang kafir, ada sebagian ulama yang membolehkan. Wallahu a'lam. Dari mana sumber dapatnya dana itu? Dari hal-hal yang tidak halal. Nah, bisa jadi. Nah, artinya kalau ataupun sebaliknya, bapaknya Muslim, anaknya kafir, meninggal bapaknya, anaknya juga nggak dapat. Jadi karena beda agama. Salah satu yang menghalangi untuk dapat warisan itu entar dibahas di syurutul irth. Salah satu hal juga yang menghalangi seorang dapat warisan ketika membunuh bapaknya. Oh, pengen buru-buru diracun bapaknya, subhanallah. Akhirnya ini anak nggak dapat apa-apa deh. Tapi itu insya Allah semua akan kita bicarakan setelah yang di tengah-tengah di sini. Sebelum masuk ahli waris. Jadi yang selanjutnya Yang selanjutnya yang ke-7 pembahasan ar-rad. Ar-rad artinya ketika ahli waris selalu sedikit. Ahli waris sedikit. Contoh misalkan seseorang meninggal, tinggalkan cuma satu anak perempuan. Yang jatah dasarnya berapa? Setengah? Setengah lagi kemana? Nah, setengah lagi dikemanakan? Ataupun misalkan ada anak perempuan tambah satu ibu. Ibu seperempuan dapat setengah, ibu 1/6, masih ada sisa? Masih ada sisa 2/6. Masih ada sisa 2/6. Ini 2/6 dikemanakan? Makanya ada bab namanya ar-rad. 2/6 dirad. Artinya sisanya dikembalikan ke mereka berdua. Lebihan lah. Ini ada lebih ini buat kalian. Ini semua ada ketentuan gimana cara bagi, bagaimana cara rad, berapa jatah ibu ketika dikembalikan, berapa jatah perempuan, semua ada ketentuan dibahas di bab ar-rad. Ar-rad artinya mengembalikan kembali harta yang sisa. Ini semua berlaku rad kapan? Ketika tidak ada asabah. Ketika tidak ada asabah. Karena giliran ada asabah, semua diambil asabah. Karena dia yang mengambil harta sisa dia. Ini berlaku bab rad ini ketika tidak ada ini. Tapi kalau ada anak laki-laki, semua diambil. Nggak ada istilah dikembalikan. Jadi misalkan ahli waris cuma ini doang. Kemudian ada yang lebih, masih lebih dikemanakan? Dikembalikan lagi ke mereka dengan ketentuan-ketentuannya. Ar-rad. Kemudian yang selanjutnya ada namanya pembahasan tentang banyak banget. Entar paling 1 minggu atau 2 minggu satu bab, 2 minggu satu bab, 2 minggu satu bab. Ya setahun insyaallah sebelum saya pulang selesai. Insyaallah sebelum bapak meninggal sudah selesai. Tinggal anaknya doang suruh hadir biar tahu. Kemudian yang selanjutnya ada namanya bab al-munasakhat. Al-munasakhat. Arti al-munasakhat, bapak meninggal. Hartanya belum, misalkan anaknya ada 3. Bapak meninggal, anaknya ada 3. Kemudian hartanya belum dibagi. Tiba-tiba belum dibagi, itu anak salah satu yang anak meninggal lagi. Hartanya belum dibagi, anak kedua meninggal lagi. Ini gimana hukumnya? Soalnya ketika bapak meninggal, pasti anak yang pertama dapat jatah, anak kedua dapat jatah, anak ketiga dapat jatah. Sebelum dibagi mereka semua, mati anak pertama. Anak pertama mati, otomatis si anak kedua, ketiga, jatah dari bapaknya dapat, jatah dari anaknya dapat, dan jatah dari jatah anak juga dapat. Paham maksud siapa? Sekarang ini bapak. Ini bapak. Beliau meninggalkan 3 anak. Kemudian seharusnya langsung dibagi. Ini tidak, nanti ditunda. Banyak sekarang nggak dibagi-bagi. Kadang-kadang dipegang sama ibunya doang. Kamu nggak boleh bagi-bagi, ini buat saya semua.
Astagfirullahaladzim. Enggak, istri cuma jatah 1/8. Kalau ada anak, istri berapa? Ibu-ibu nih, saya ingatkan ke ibu-ibu. Jangan keras kepala giliran suaminya meninggal. Jatah ibu berapa? 1/8. Ustaz, kok saya dikit? Sedikit. Anak saya banyak. Karena ibu nggak butuh lagi, udah tua mau meninggal, mau ngapain lagi? Kalaupun dia kasih banyak, kan nggak tahu makan apa. Mau makan apa? Mau makan gula nggak boleh. Makan garam nggak boleh. Mau makan apa lagi? Hah? Oh, mantu nggak? Anak dapat. Allah. Jadi, oh yang ribut. Oh, ini kalau mantu seperti ini suruh cari mantu lain. Jadi ke sini, kembali ke sini, bapaknya meninggal. Bapak ini meninggal, kemudian ditunda. Padahal anak ini semua sudah ada jatah di bapaknya. Anak pertama ada jatah, anak kedua ada jatah, anak ketiga ada jatah. Ditunda, nggak dibagi-bagi. Tiba-tiba si anak ini meninggal. Ini mereka yang berdua ini gimana? Dari bapaknya dapat, dari anaknya juga dapat, dan dari jatah anak dari bapak juga dapat. Ya enggak? Kan si anak ini punya jatah misalkan 1/3 lah contohnya. Dari 1/3 ini mereka dapat dari 1/3 ini, sini dapat dari 1/3 ini, dan juga dari harta si anak dapat. Nah, ini seperti ini, kalau ditunda-tunda pembagian, ada pernah terjadi di Tarium itu sampai 5 keturunan nggak dibagi-bagi. Ini mati, nggak dibagi-bagi. Keturunan kedua, generasi kedua, mati lagi nggak dibagi-bagi. Sampai 5 keturunan baru timbul pemikiran, ini gimana harta kita udah nggak jelas lagi. Baru kemudian dibagi pakai cara ini, namanya al-munasakhat. Kemudian yang selanjutnya, oh banyak ini masih. Al-hamal. Sudah syuruk Pak ya? Sudah syuruk belum? Sudah. 2 menit lagi. Tapi insyaAllah kita selesaikan poin-poin. Al-hamal artinya yang tadi kita sebutkan. Anak di perut, udah 7 bulan. Bapaknya meninggal. Ataupun suami meninggal, istrinya anak mengandung. Dapat nggak si anak ini? Dapat. Cuma jadi pertanyaan, ini anak kan belum jelas pas lahirnya bagaimana. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa jadi kembar. Ini gimana? Bisa jadi nggak lahir nanti, bisa jadi keguguran mati, bisa jadi mati di kandungan. Kan semua masih bisa jadi. Gimana cara bagi? Nah, ini ada pembahasannya. Al-irthul hamil. Ada caranya. Jangan langsung bagi. Oh, bagi semua rata. Anak ini nggak dapat. Enggak, ini anak ini jatah juga dia. Karena sudah lahir, cuma belum keluar doang, tapi dia sudah sudah hidup. Itu yang selanjutnya. Yang ke 10 pembahasan tentang al-mafqud. Ini yang kita bicarakan kemarin. Mafqud, orang yang hilang kabar, apakah sudah meninggal atau tiba-tiba bapaknya meninggal. Anaknya yang mafqud ini, yang hilang kabar ini, gimana, dapat warisan atau tidak? Ini pembahasan ini. Yang terakhir al-gharqa. Iris orang yang meninggal tidak diketahui siapa yang duluan. Paham maksud siapa? Karena syarat mewarisi dalam ilmu waris, yang mewarisi, ahli waris adalah orang yang masih hidup mewariskan dari orang yang sudah meninggal. Artinya ketahuan siapa yang duluan meninggal, siapa yang masih hidup. Paham? Jadi misalkan bapak meninggal, berarti anak yang warisi, atau anak meninggal, bapak yang ahli waris. Ini kalau kejadian tabrakan ataupun dibom di rumah, meninggal satu rumah, siapa yang duluan meninggal? Ataupun tenggelam, kalau contoh dulu tenggelam, mereka berlayar tiba-tiba tenggelam. Ini siapa yang, misalkan 2 di situ, kakak beradik tenggelam kapal. Sekarang jadi pertanyaan, apakah adik yang jadi mewariskan dari bapak kakak, atau kakak mewariskan dari adik? Karena nggak jelas siapa yang duluan meninggal. Ini namanya bab irthil gharqa. Gharqa ini istilah orang tenggelam karena nggak ketahuan siapa yang duluan. Ini ada pembahasannya. Yang terakhir, zawil arham.
warisan zawil arham. Zawil arham ini adalah orang-orang yang memiliki kerabat dengan mayit tapi bukan ahli waris. Contoh misalkan seperti tadi, cucu dari anak perempuan. Nah, itu bukan ataupun bibi kita. Itu bukan ahli waris. Kalau paman ya, paman ahli waris. Bibi bukan ahli waris. Misalkan mayitnya memiliki bibi. Nah, ini bibi itu bukan ahli waris, tapi zawil arham. Jadi ada pembahasan khusus tentang zawil arham, bagaimana mereka itu tidak mendapatkan harta warisan. Kadang-kadang dapat juga. Kapan? Ketika ini semua tidak ada. Bisa jadi mayit meninggal enggak punya siapa-siapa, enggak ada ahli waris. Kakaknya enggak ada, ibunya enggak ada, anaknya enggak ada, istrinya enggak ada siapa-siapa. Meninggal. Ini harta dikemanakan? Tapi kerabatnya ada. Nah, dikasih ke zawil arham. Dengan ketentuan-ketentuannya. Ketika tidak ada baitul mal, mazhab Syafi'i, ketika baitul mal tidak ada. Tapi kalau di daerah baitul malnya teratur, orangnya baik-baik di situ, APBN lah, kas negara, maka dikembalikan ke kas negara. Kalau itu baitul mal yang enggak jelas ataupun enggak ada baitul mal sama sekali, harta semuanya dikasih ke zawil arham. Zawil arham artinya orang yang memiliki kerabat dengan mayit tapi bukan ahli waris. Inilah sedikit banyak. Marhaba. Mungkin itu baitul mal itu. Bisa. Yang terakhir baru semua ini baru terakhir bagaimana cara bagi. Pembahasan terakhir gimana cara bagi. Inilah sedikit tentang sekilas tentang ilmu faraid yang akan kita bicarakan ke depan. Pertama hukmul mal, kemudian ini syarat-syarat ini sampai ini semua. Yang benar. Tahu ini semua tapi enggak mau dibagi. Gimana Pak? Balik berarti Bapak jelaskannya dari bab 13. Oh enggak bisa Pak, enggak bisa, sulit. Gimana cara, misalkan ini dulu, ini dibagi bab mafqud dulu, ahli waris yang enggak tahu siapa. Biar cepat dibagi ya, walaupun enggak ketahuan siapa ahli waris. Inilah sekilas tentang semua pembahasan ahli waris yang semoga kita semua meninggal dalam husnul khatimah. Semoga anak kita tidak memperebutkan harta setelah kita meninggal. Semoga amin ya rabbal alamin.